Rasulullah SAW sabdakan, ittaqunnar walau bisyikki tamrah. Ittaqunnar, lindungilah diri kalian dari neraka, selamatkanlah diri kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma. Maksudnya apa ini sabda Rasulullah? Diawali kalimatnya tadi dengan ittaqunnar, selamatkan diri kalian dari neraka, tapi di ujungnya ada sebiji atau sebutir kurma. Maksudnya sedekah sekecil apapun, seremeh apapun, walaupun itu kelihatannya satu biji kurma, sepotong roti, seteguk air, tapi kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memadamkan api neraka. Jangan meremehkan amalan yang kelihatannya remeh. Dan sebaliknya, kita jangan merasa tenang dan merasa bangga dengan amal kita yang kelihatannya luar biasa. Karena apa? Karena itu belum tentu diterima oleh Allah. Dulu ada seorang orang itu miskin banget. Orangnya gimana? Miskin banget orangnya. Sampai miskinnya, saking miskinnya, orang tadi dipanggil atau dijuluki Abu Miskin. Abu Miskin, bapaknya orang-orang miskin, saking parahnya miskin. Suatu ketika di rumah itu nggak ada apa-apa. Abu Miskin tadi pulang ke rumahnya, minta ke istrinya, ada makanan apa hari ini yang bisa dimakan? Wahai suamiku, nggak ada makanan sama sekali. Apa? Nggak ada makanan sama sekali. Anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, di rumah nggak ada persediaan makanan. Akhirnya udahlah, saya mau keluar aja dari rumah ini, mau menawarkan gubuk ini mau dijual, tempat tinggalnya mau dijual, saking susah hidupnya. Akhirnya dia datangi teman-temannya untuk menawarkan tempat tinggalnya di gubuk tadi. Maka datang ke temannya, wahai temanku, katanya, kenapa? Saya ini sedang susah, kami kelaparan, kami miskin, kami butuh untuk keperluan anak dan istri kami. Terus saya mau jual rumah saya, belilah sama kamu, nawarkan tempat tinggal. Ada kata temannya, gimana? Jangan, gak usah. Untuk makan itu gak usah jual rumah segala, gak usah jual tempat tinggal. Ini ada 2 potong roti, ini ada 2 potong roti. Kan di Arab tuh potong rotinya roti yang gede ya, tahu ya, roti kering yang gede itu di Arab tuh. Nah, ini 2 potong roti, kamu bawa pulang untuk makan anak istri kamu di rumah. Akhirnya singkat cerita diambil 2 potong roti tadi, dibawa pulang. Tapi belum sampai rumah, ada 2 orang pengemis. Ada siapa? 2 orang pengemis, seorang ibu dan putrinya. Pengemis datangi ke deketin Abu Miskin yang lagi megang roti kering. Wahai Tuhan, kami ini kelaparan, berhari-hari kami belum makan, tolonglah kasihanilah kami. Kasihanilah kami, berilah apapun yang bisa kami makan. Padahal dia sendiri, Abu Miskin itu sama anak istrinya kelaparan juga, tapi dia diam aja. Begitu pengemis tadi minta, maka 2 potong roti yang dikasih temannya itu dikasihkan seketika itu juga. Dikasihkan 2 potong roti itu, Abu Miskin langsung pergi tanpa mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Udah ngasihkan 2 potong roti, dia langsung pergi. Udah pergi, dia duduk lagi di pinggiran jalan, merenung lagi, bingung mau pulang gimana. Rumahnya belum laku, makanan belum ada, yang tadi ada pun dikasihkan ke orang. Nah, tengah-tengah bingung seperti itu, datang orang, temannya juga, wahai Abu Miskin, kamu lagi ngapain di sini? Itu di rumah kamu sedang ada tamu, ada orang datang banyak dengan bawaan yang banyak, katanya sedang mencari kamu. Cepat kamu pulang sekarang.
Akhirnya Abu Miskin tadi cepet-cepet pulang ke rumahnya, ternyata benar banyak orang di depan rumah. Singkat cerita itu siapa yang datang? Maka ngobrol lah mereka berdua. Abu Miskin, saya ini temennya ayah kamu. Ayahnya sudah nggak ada, sudah wafat. Dulu ayah kamu, waktu saya jatuh dari bisnis saya, jatuh bangkrut dari bisnis saya, ayah kamu nyimpen modal di saya. Menyimpan modal di saya, akhirnya saya bisa usaha lagi dan saya pergi ke Baghdad. Di Baghdad saya di sana berniaga, saya di sana berjualan bisnis selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun inilah hasilnya, bawah semuanya. Ini harta ini semuanya, ini hasil dari bisnis saya selama puluhan tahun ini. Dan saya datang ke sini mau membagi dua, bagian ayah kamu saya serahkan kepada kamu. Singkat cerita, Abu Miskin tadi seketika langsung jadi orang kaya. Saking kayanya ibu, saking kayanya Abu Miskin tadi setiap hari dia menyajikan makanan gratis. Siapa yang lapar boleh datang, siapa yang perlu pakaian datang, siapa yang minta pertolongan datang, semuanya dibantu sama dia setiap hari, setiap. Nah, satu waktu Abu Miskin tadi sedang ngelamun. Apa yang dilakukan? Wah, kayaknya pahala saya banyak. Pahala saya ini sepertinya sudah banyak karena saya setiap hari bersedekah menolong orang begitu banyak setiap hari. Terus tengah-tengah dia memikirkan dan merasa bangga dalam hatinya. Setiap hari dia sudah beramal sekian banyak, menolong orang sekian banyak, dia pun tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan dia sudah di akhirat, di mizan, dihadapkan di timbangan amal dia. Di timbangan amal dia. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, sekarang timbang amalan Abu Miskin ini. Maka diambil buku catatan amalnya, dibuka, setiap yang baik ditaruh di timbangan sebelah kanan, setiap yang buruk disimpan di timbangan sebelah kiri. Terus seperti itu sampai akhirnya semua amal kebaikan dan keburukannya sudah disimpan di timbangan. Hasilnya gimana? Hasil akhirnya seimbang ibu, seimbang. Timbangan kanan sama timbangan kiri seimbang, kebaikan dan keburukannya seimbang. Mananya gimana? Belum bisa diputuskan ke surga atau bisa ke neraka karena imbang. Maka Allah perintahkan malaikat, coba kamu periksa lagi, ada nggak amalan kebaikan yang tertinggal? Diperiksa lagi, nggak ada. Ya Allah, udah segini-gini amalannya udah cukup, nggak ada lagi. Maka di tengah-tengah mimpi seperti itu, tiba-tiba ada tetesan air menetes, celah. Menetes kemana? Ke timbangan amal sebelah kanan, netes terus netes sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya timbangan sebelah kanan itu lebih berat daripada timbangan kirinya. Maknanya gimana? Dia selamat atau dia mendapat ridho Allah karena amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruk. Maka Abu Miskin tadi bertanya, wahai malaikat, dari mana itu tetesan? Itu tetesan apa tadi menetes tuh? Tetesan air. Air apa itu malaikat? Air apa coba? Nggak tahu. Maka ditanya sama malaikat, karena kita nggak tahu, kita tanya sama malaikat ya. Malaikat, itu air apa yang menetes? Maka malaikat menjawab, wahai Abu Miskin, kamu ingat nggak dulu? Waktu kamu masih miskin, waktu kamu sedang di puncak kemiskinan, kamu sedang kelaparan, anak istri kamu kelaparan, dan teman kamu memberi 2 potong roti. Oh iya, saya ingat. Terus gimana? Waktu itu kamu kasihkan 2 potong roti itu kepada 2 orang pengemis. Iya, saya ingat. 2 pengemis itu seorang ibu dan seorang putrinya. Iya. Setelah kamu pergi, kamu mengasihkan pergi, ibu tadi itu menangis. Ibu tadi menangis
karena bisa melihat anaknya makan. Ibu tadi menangis karena sedang lapar-laparnya mendapat 2 potong roti yang kamu berikan. Maka ibu tadi menangis tangisan kebahagiaan, senang karena mendapatkan makanan. Maka wahai ibu miskin, tetesan air tadi yang menjadikan pemberat timbangan amal kebaikanmu adalah tetesan air mata kebahagiaan seorang pengemis yang pernah kau berikan sepotong roti. Maka bangunin Abu Miskin tadi, bangun dari mimpinya, kan tadi mimpi dari tidur. Ikut tidur ya. Bangun dari tidurnya, ternyata dia masih hidup. Oh, 1 menit. Bangun dari tidurnya, ternyata dia masih hidup. Singkatnya gimana? Dia sadar, oh ternyata amal kebaikan yang setiap hari saya lakukan, sedekah setiap hari yang luar biasa ini, yang saya kira pahalanya sudah luar biasa, ternyata terkalahkan oleh sedekah 2 potong roti kering semasa dia lagi miskin. Kenapa? Karena sedekah yang kelihatannya remeh tadi, dia ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun termasuk pujian atau rasa terima kasih, enggak. Jadi Allah terima, dan sedekah 2 potong roti yang Allah terima tadi mengalahkan sedekah yang luar biasa dia lakukan setiap hari. Maka hikmah pelajaran yang kita ambil dari kisah barusan adalah apa? Yang pertama, jangan memandang remeh suatu kebaikan walaupun kelihatannya sepele. Bisa jadi karena amal yang sepele tadi bisa mendatangkan Allah ridho dan kita selamat dari neraka. Dan yang kedua, jangan merasa bangga dengan sesuatu yang kita anggap luar biasa. Wah, amal saya sudah banyak, saya sholat sudah begini. Jangan merasa bangga karena belum tentu, belum dijamin Allah terima. Belum ada jaminan Allah terima. Maka jangan sekali-kali merasa bangga. Dan yang ketiga, poin terakhir, sebagaimana tadi si Abu Miskin tadi mendapatkan keselamatan karena tetesan air mata kebahagiaan seorang yang pernah dia tolong. Kita nolong orang, bantu orang, sehingga dia meneteskan air mata kebahagiaan. Maka air mata tadi menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita. Pelajaran yang terakhir apa? Jangan sampai sebaliknya. Maksudnya gimana? Kalau tadi tetesan air mata kebahagiaan, jangan sampai kita menjadikan orang lain meneteskan air mata kesedihan. Kita menyakiti orang, kita menyinggung orang, kita menghina orang, kita memojokkan orang, sehingga dia meneteskan air mata kesakitan, sakit hati. Alhamdulillah nanti di akhirat menjadi pemberat timbangan amal keburukan. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktunya sudah lewat 2 menit. Ada kurang lebihnya saya minta dimaafkan, ada kesalahan saya minta dimaafkan. Semoga Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.